Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu untuk bisa melanjutkan materi terkait pentingnya adab akhlak dalam kehidupan. Tidak lupa salawat serta salam terhadap kehadirat Nabi besar kita, junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, adanya saya di sini sekarang ini, saya akan menjelaskan materi tema tentang adab akhlak etika dalam karakter dalam kehidupan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fawazulullah dari kelas Teknik Fisika 4802 dengan NIM 101042419. Baik, kita lanjut di next slide. Sini ada beberapa definisi terkait adab akhlak etika dan karakter. Pertama itu ada adab. Adab itu tata krama, sopan santun, aturan bersikap kepada Allah, sesama manusia dan lingkungan. Adab juga dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya hasanus suluk wal muamalati ma'allah wa ma'annas. Jadi suatu adab itu baiknya tingkah laku kita dan dalam bermuamalah berinteraksi dengan Allah dan sesama manusia gitu. Kemudian juga ada dalam kitab Lisanul Arab tentang adab itu dijelaskan bahwasanya al-adabu ad-du'a wa ta'dib, yakni at-tahzibu wa ta'lim gitu. Adab itu ajakan kepada suatu kebaikan. Sedangkan at-ta'dib itu suatu proses memperbaiki diri dan mendidik. Lanjut juga ada akhlak. Akhlak itu secara umumnya ya sifat batin yang menghasilkan perbuatan baik atau buruk gitu. Dalam Tahdzibul Akhlak karya Ibnu Miskaweh itu disebutkan gitu, hayatu rasikhah fin nafs tasduru anha al-af'alu bisuhulah min ghairi haja ila fakri wa ruwiyah. Akhlak itu adalah suatu keadaan yang tertanam dalam suatu jiwa yang darinya itu muncul suatu perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbangan yang panjang. Jadi refleks itu ya. Ada juga etika. Secara umumnya itu nilai-nilai perilaku baik yang diakui dalam kehidupan sosial. Etika dalam bahasa Arab juga sama ya, kayak akhlak. Ada dijelaskan juga bahwasannya etika itu majmu'ah al-qawaid allati tatbitu suluk al-insan fil mujtami'. Itu sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perilaku dalam Al-Quran. Di sini jelaskan dalam Al-Hujurat ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bi afwalil kajahri ba'dikum li ba'di an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, agar tidak hapus satu pahala
amalanmu sedang kamu tidak menyadarinya. Dalam suatu ayat ini, kita dijelaskan bahwasannya kita itu kepada orang tua, kepada yang lebih tua dari kita, guru, ataupun teman sekalipun, kita harus merendahkan suara kita. Kita tidak boleh eh, tidak sopan atau berkata-kata yang tinggi suaranya gitu. Jadi dalam kehidupan itu, menghormati satu sama lain itu adalah suatu kewajiban bagi kita, terutama kita umat Muslim gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke muka bumi ini ya salah satunya itu menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis sebagai berikut ya. Akhlak dalam hadis Nabi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liutimma makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Muttafaqun alaih. Ini bagus ya hadisnya. Hadis muttafaqun alaih itu hadis dari Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis ini hadis sahih. Kemudian juga ada hadis kedua, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini memberikan suatu ilmu bahwasannya ketika seorang di akhir zaman, jikalau dia tidak bisa berkata baik, jikalau dia susah untuk berkata baik, maka hendaklah berkata baik atau diam. Jikalau dia tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Diam adalah suatu amal, perbuatan yang mungkin itu bisa mengurangi kita dari berkata-kata buruk. Makanya dalam hadis ini itu dijelaskan gitu bahwasannya berkata buruk itu memang susah untuk kita hindari. Kadang susah juga untuk kita eh, beritahu gitu, atau kita juga diri sendiri bisa jadi susah gitu dalam mengamalkan suatu perkataan-perkataan baik itu. Makanya eh, kunci dari semua itu adalah diam gitu. Diam juga itu meminimalisir suatu perkataan buruk, yang mana itu juga jadi bahan latihan untuk kita bisa berkata baik gitu. Oke. Lanjut contoh kisah terkait akhlak ya. Di sini ada dua kisah. Pertama dari kisah Nabi Muhammad dan wanita pemaki. Yang mana kala itu Nabi Muhammad SAW melewati suatu jalan ketika mau pergi ke masjid. Ada seorang wanita yang selalu memarahinya, selalu meludahinya, selalu eh, berkata-kata kotor kepada Nabi gitu. Tapi suatu ketika wanita itu jatuh sakit itu. Nah, dari jatuh sakitnya wanita itu, tidak ada satu orang pun yang menengok dirinya, yang mengurusi dirinya. Sehingga waktu itu Nabi merasa kasihan dan eh, menengok wanita tersebut. Nah, dari situlah wanita tersebut mengetahui gitu bahwasanya akhlak Nabi itu sangat baik, sangat terharu gitu. Makanya dikatakan wanita itu masuk Islam karena suatu akhlak dari Nabi gitu, muncul dari Nabi gitu. Makanya di sini kita dianjurkan untuk berakhlak mulia, untuk beretika, beradab dengan baik. Salah satunya bisa membuat orang lain itu nyaman, membuat orang lain itu menjadi terasa terhormat gitu. Terus juga di kisah kedua, kisah Umar bin Khattab dan etika sosial. Jadi waktu itu Umar sedang berpatroli. Kala itu Umar sebagai pemimpin, ada tangisan anak terdengar dari suatu rumah yang mana ibunya sedang memasak batu gitu. Umar menanya gitu, kenapa engkau memasak batu gitu? Karena dalam rumah tersebut tidak ada makanan dan minuman gitu. Makanya seorang ibu itu memasak batu gitu. Terus Umar pun membawakan suatu makanan kepada ibu tersebut supaya
bisa memasak dengan masakan yang benar-benar makanan gitu. Nah, dari situ kita bisa menilai gitu bahwasannya suatu amalan perbuatan baik, akhlak, etika itu harus dicerminkan dari beberapa tokoh. Pertama tokoh Nabi Muhammad itu sekaligus tokoh Nabi yang mencerminkan kepada kita bahwasannya beliau adalah suatu utusan yang mengutus kita untuk bisa menyempurnakan eh, akhlaknya kepada umat-umat. Mungkin lanjut saja. Oh iya, di sini juga ada Mahfuzat laula laula adab lakanan nas kal bahaim. Artinya itu kalau bukan karena adab, niscaya manusia itu seperti binatang. Di sini juga ada Mahfuzat yang lain ya. Bisa dibaca man yang pertama yang kanan ya. Man talaba al ilmu walam yu'addibu nafsahu bil hilmi wat tawadi'. Kana alladhi yazma'ul khashaba liyus'ila bihi narun tahrikuhu. Fal ilmu duna adabin sabab lil halak wal adab ma'aqil kilti al ilmi aqrabun ila najah wa bil adabi yablughu al jahil ma la yalughu al alimul mutakabbir. Yang artinya itu barang siapa mencari ilmu namun tidak mendidik dirinya dengan kesabaran dan kerendahan hati, maka ia seperti orang-orang yang mengumpulkan kayu untuk menyalakan api yang akhirnya membakar dirinya sendiri. Sebab ilmu tanpa adab adalah sebab kehancuran. Sedangkan adab meskipun sedikit lebih dekat kepada suatu keberhasilan. Dengan adab, orang bodoh bisa mencapai derajat yang tidak mampu diraih oleh orang alim yang sombong. Terus juga di Mahfuzat kedua itu mengatakan bahwasanya ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar gitu. Dan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Makanya selain kita berilmu, maka kita juga harus beradab. Karena Imam Al-Ghazali juga pernah menyebutkan gitu, bahwasanya kalaulah kita sombong terhadap suatu ilmu, maka iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada kita. Makanya di samping itu ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu adab gitu. Makanya adab dan etika kita harus dijaga dengan benar. Kebanyakan orang zaman sekarang itu menjaga dirinya tapi tidak bisa menjaga harga dirinya. Makanya harus bisa menjaga adab dan etikanya. Baik, kita lanjut. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini, yakni ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kendali yang justru membinasakan pemiliknya. Seorang penuntut ilmu wajib menghiasi dirinya dengan kesabaran, kerendahan hati, dan akhlak mulia. Karena adab adalah penuh menuju keberkahan. Tanpa adab sebesar apapun ilmu itu, seorang hanya akan menyeretnya kepada kehinaan. Sebagaimana iblis yang terjatuh bukan karena kurang ilmu, melainkan karena kesombongannya. Bahkan orang yang beradab meski sedikit ilmunya lebih mulia daripada orang yang berilmu tinggi namun congkak. Dengan adab, manusia menjaga kehormatannya dan membedakan dirinya dari makhluk lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Nun wal qalami wa turun. Fastabiqul khairat. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang menyatakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih? Nge-stop. Stop sharing. Oh.